di... Udah mulai nih. Nggak apa-apa. Tapi apa tadi? Itu yang Komikaze itu emang harinya benar World Religious Day gitu? Iya, tidak persis di hari yang sama, tapi dalam rangka World Religion Day. Oh. Jadi kan harus ada andanya dong. Ya, terima kasih. Saya sudah diundang di deretan line-up yang luar biasa. Betul sekali. Luar biasa. Gila itu. Gue bahkan udah berpikir gimana caranya supaya gue nggak tenggelam karena line-up-nya bagus-bagus banget. Tenggelam. Ada Coki Uus, Pardede. ada Uus, ada Abe, ada teman-teman yang lain, ada si Iqbal Kutul. Siapa lagi, Mi? Coba cek, lu cek. Handphone gue lagi dipakai. Tapi lu ngelihat Uus, Abe, Coki, itu udah apa ini? Satu orang 15 menit ya? Satu orang setengah jam. Oh, satu orang setengah jam. Nah, itu baru the proper timing. Itu baru timing proper. Udah gila kan lu satu orang setengah jam. Acaranya nih, Coki Pardede, Uus, Abraham Tino, Iqbal Kutul, ada Sukraj. Oh, Sukraj. Oh ya, dan dia kan agamanya Sikh. Iya. Ada Bahrul Alam, dia dari Islam, Bintang BT dari Kristen. Keren. Hostnya Ristek sama Bonar Manalu. Iya. Dia. Ini yang early bird abis. Sebenarnya sih harga tiketnya ribet ya. Nggak akan inget lu kalau misalnya gua kasih tau, nanti posternya gua informasiin. Acaranya di Balai Sarbini 26 Januari jam 7:30 malam. Bisa nonton langsung di sana ataupun live streaming. Tiket di aplikasi Comika Event dan Coki adalah salah satunya. Terima kasih sudah diundang. Dari kan masing-masing kan mewakili ya. Tadi ada Bahrul mewakili Islam, ada yang Sikh, ada yang Kristen. Uus juga Islam, Abe penghuni neraka yang udah lagi keluar. Nah, kalau Coki Pardede openly atheist. Sebenarnya untuk orang mohon maaf, untuk orang dijelasin bedanya ateis dan agnostik karena pasti masih ada yang siwer. Ateis itu agnostik dengan balls. Lucu banget ya. Agnostik dengan balls. Lebih telek ngomongnya. Ya nggak juga. Maksud gua kalau agnostik tuh masih ada di ranah di mana mereka sebenarnya gini bang, ateis itu sendiri definisinya sebenarnya gue bukan spokesperson orang ateis ya, karena mereka juga punya perkumpulannya dan kayaknya emang ada di sini ada. Berani juga ya. Iya, tapi apakah perkumpulannya namanya Emily? Enggak, kan ada tretan muslim. Oh iya benar, saya lupa. Betul sekali. Jadi mereka punya perkumpulan, tapi bukan perkumpulan yang membahas ideologi bagaimana mengateiskan Indonesia, tidak. Tapi lebih kayak kita nggak sendirian loh. Cuman lebih gitu aja. Dan kayaknya kalau cuman tidak sendirian, bahwa bisa berkumpul. Ya. Kalau udah banyak baru kita ngajak orang ateis. Enggak, karena kita tidak punya keurgensian untuk mengateiskan Indonesia. Kenapa? Karena lucu juga sih kalau ada yang ngurus. Itu mesti buru-buru. Kayaknya Indonesia mesti buru-buru ateis deh. Agak aneh sih memang. Cuman urgensi kita adalah, dan sama seperti urgensi orang dengan berbagai macam latar belakang, ya memajukan pendidikan. Oh ya? Ya, karena pendidikan agama masuk nggak? Masuk, tapi di ekstrakurikuler. Anjing. Enggak, karena kita percaya bahwa itu harusnya jadi pilihan, bukan jadi kewajiban. Apa tuh pendidikan agama? Iya. Menarik sekali. Iya, itu adalah jadi pilihan. Maksud gue juga sebenarnya kalau kita tarik ke core-nya juga kan harusnya yang paling bertanggung jawab mengajarkan agama itu adalah ya dari ring pertama, rumah. Tapi kadang-kadang tidak bisa dipercaya ring pertama tuh. Dari rumah itu tidak mampu mengajarkan. Betul, contoh, ya rumah ini. Dan rumah Anda juga nggak terlalu bagus. Iya, betul juga. Orang sayanya saja jarang sholat. Ya tapi sebenarnya kalau kita perkumpulan itu juga dia concern dengan hal-hal sosial, concern dengan hal-hal pendidikan gitu. Jadi sebenarnya ya just like any other perkumpulan aja sih sebenarnya. Tapi untuk lebih nelekin lagi ya, karena gue takutnya salah nih ya. Ateis kan tidak ada teis. Teis kan agama. Berarti dia percaya Tuhan, nggak percaya agama. Nah sebenarnya gini bang, atau gue salah? Sebenarnya ateis itu sekali lagi ya, gue bukan spokesperson teman-teman ya. Mungkin ada jawaban. Juru bicara orang. Gue agak enggak, karena pasti mereka juga sebel kalau gue jadi juru bicaranya. Karena kamu tidak mau orang ini. Iya betul, karena gue juga problematik. Tapi dari yang gue pahami, ateis itu sebenarnya jawaban dari teis gitu. Oh, jawaban dari teis. Yes, jadi teis itu adalah klaim tentang sesuatu dan ateis kayak not really. Begini. Orang ateis
Enggak juga. Itu sebenarnya. Yeah, okay. Tapi sorry. Ya, silakan Bang. Lu mau kopi nggak? Boleh. Ini kopi hitam kan? Kayaknya ini yang bukan gua. Udah. Itu apa sih? Ini punya dia? Punya dia. Okay. Sorry. Santai. Okay, terus gitu? Jadi kayak misalnya taste itu analoginya kayak misalnya ada orang yang bilang, ada unicorn di backyard gua. Nah, itu kan klaim. Ya, terus itu ateis itu cuman kayak, klaim sih orang dia ngerasa dia lihat gimana? Ya, exactly. That's the point. Dia merasa kan. Nah, dan akhirnya si ateis itu kayak, oh really? Enggak deh kayaknya. Nah, gitu aja. Kita bukan anti-teis. It's a two different thing. Kalau anti-teis itu adalah sebuah movement di mana mereka merasa bahwa segala macam bentuk teis itu... Sorry, kalau gue boleh rapihkan supaya Anda juga nggak kenapa-napa. Bener. Mungkin kalau ada orang bilang, gue ngeliat ada unicorn di pekarangan gue gitu. Itu kata orang yang teis. Orang yang ateis lebih ke, gue sih nggak percaya itu unicorn ya, gitu. Bukan yang kayaknya lu salah deh, bukan gitu kan? Bukan kayaknya lu salah. Lebih ke, kalau gue sih nggak percaya itu unicorn. Benar. Jadi kurang lebih sih seperti itu. Jadi sebenarnya ada asap, ada api, ada asap. Nah kita tuh asapnya aja gitu. Kayak yang, tapi selama nanti kedepannya kita bisa teryakinkan dengan klaim tersebut ya, by all means ya kita selalu membuka tempat. Lalu agnostik? Kalau agnostik tuh lebih ke dia, kalau ateis ini sudah benar-benar teryakinkan bahwa berdasarkan bukti yang ada, klaim tersebut tidak ada. Kalau agnostik tuh masih membuka ruang bahwa bisa jadi kita yang kurang juga gitu. Oh, agnostik mungkin kayak, oke, gua nggak yakin itu ada, tapi gue juga nggak mau bilang itu nggak ada. Exactly. Oh, kalau ateis Libra. Bimbang Anda. Penuh pertimbangan. Ya, kalau dan biasanya agnostik nih dengan right amount of push, dia bisa ke ekstrim kanan atau ke ekstrim kiri, tergantung dia dapat pushnya kemana. Karena dia kan lagi kejadian gitu ya. Ya, dia kan lagi bimbang banget nih. Kalau ternyata waktu dan tempat dan semua kejadian itu memberikan push yang tepat, dia bisa jadi kanan banget. Kalau pushnya juga tepat, dia bisa jadi kiri banget. Agnostik tuh makanya kan banyak cerita-cerita tentang ada orang yang dulunya agnostik, terus tiba-tiba dia jadi begini, atau yang akhirnya agnostik ternyata dia jadi lebih yakin. Itu adalah momen persimpangan yang paling krusial, yang dimana biasanya dia bisa jadi ekstrim satu atau ekstrim yang satu, gitu. Dalam seksualitas juga kadang-kadang suka kayak gitu tuh. Nama di tengah-tengah, betul. saya antara fuckboy banget atau berikan kontol sebanyak-banyaknya. Tapi gue tanya sama lu. Boleh, Bang. Hidup lu lagi damai emang belakangan ini? Kok Anda terbuka sekali bilang kalau Anda ateis? Tidakkah Anda tahu Anda tinggal di sebuah negara yang sila pertamanya aja ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti bukan percaya dengan satu Tuhan, tapi at least lu percaya dengan konsep ketuhanan. Nah, karena itu yang diminta sama Pancasila. Nah, karena pemahaman gue terhadap sila pertama itu juga, dan gue yakin pemahaman founding father ya. Yakin banget itu pemahaman founding father? Iya, saya cukup yakin sih, karena pada masa itu kita harus berangkat dulu, Bang, pada saat Pancasila itu dibikin. Itu kan untuk memfasilitasi sebenarnya, untuk memfasilitasi sejumlah masyarakat dan sejumlah kaum yang mana mereka harus terfasilitasi dalam hal tersebut gitu. Dan sila ke-1, sila ke-2, sila ke-4, sila ke-5 ini kan bukan ketiga persatuan. Itu kan bukan berarti karena sila ke-1 dia yang lebih tinggi daripada sila ke-2 gitu. Ini kan saling melengkapi satu sama lain gitu. Nah, gua rasa butir pertama dari Pancasila itu adalah untuk memfasilitasi teman-teman yang memang punya kepercayaan bahwa memang kami sebagai negara Republik Indonesia menjamin hak kalian untuk beribadah dan yang lain gitu. Tapi kan di butir-butir lain kayak misalnya di keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia dan yang lain-lain, itu kan juga lebih ke hal-hal sosial yang sebenarnya nggak membahas tentang, nggak ngomongin agama sama sekali, soal kemakmuran dan keadilan. Jadi kalau gue sih melihatnya Pancasila pertama tuh itu hanya sebuah statement dari Republik Indonesia yang mengatakan bahwa kebebasan lo untuk memilih beriman itu kami jamin. Nggak, lu yakin banget itu adalah itu bahwa pola pikir lu tuh sama kayak pola pikir founding fathers, yakin banget itu tuh yang menarik itu loh. Lu baca nggak? Lu baca pidato Bung Karno 1 Juni nggak? Yang
kenapa dia menjelaskan konsep Pancasila? Baca nggak? Iya, gue belum. Pasti tidak kan? Enggak, tapi lu Anda tahu, yakin aja. Tapi lu nggak tahu kan, dia juga pernah. Aduh, gue nggak ada potongannya lagi. Coba nanti gue cari sebelum ini keluar ya. Karena nopik hoax. Ada potongannya, dia lagi pidato di PBB. Nah, terus dia bilang katanya Indonesia adalah tempat yang mengayomi semua jenis kepercayaan. Dari mulai, lo udah pernah lihat kan video? Ya gue tahu. I have a point to say. Terusin. Ya, salah satunya adalah orang ateis gitu aja sih sebenarnya. Iya. Ya, itulah yang membuat kemudian Amerika merasa Soekarno itu leaning ke komunisme. Lalu akhirnya Amerika mendukung seorang jenderal bernama Harto. Saya kira Soeharti. Ayam itu sih. Ayam. Jadi ya memang itu yang terjadi lah. Dan sebenarnya balik lagi kalau di undang-undang juga kan sebenarnya selama kita tidak mengajak ya. Iya. Ya, selama kita tidak mengajak, walaupun memang inilah yang jadi permasalahan di Indonesia kan, definisi mengajaknya ini yang seperti apa kan tidak bisa diterjemahkan dengan baik sebenarnya dan banyak perdebatan gitu. Nah, tapi gue juga nggak, dan sebenarnya satu hal yang menarik adalah saat gue ngomong tentang ateisme itu pasti bukan tiba-tiba gue datang terus hi everybody I'm an atheist gitu, kayaknya enggak. Itu pasti harus ada sebuah pertanyaan atau harus ada sebuah konteks di mana gue berbicara tentang itu gitu. Jadi gue tidak pernah aktif, tapi itu adalah reaksi dari sebuah gitu. Gue punya pertanyaan. Dan ini Boleh. datang dari rasa penasaran. Gue berasumsi lu pasti juga punya teman ateis. Mungkin ada diskusi, ada ngobrol-ngobrol sehingga dari elunya juga makin lama ada kayak pembobotan, jadi mengerti ternyata ateis kayak gitu. Ateis itu, orang ateis itu ada spektrumnya nggak? Gue kasih tau penjelasannya. Karena orang Islam itu juga ada spektrumnya. Ada yang kanan banget, ada yang kiri banget. Yang kiri banget juga kadang-kadang saking blurnya ya, jadi nggak jelas dulu tuh apa sih sebenarnya gitu. Spektrum itu tuh bahkan tidak dikenali. Kayak orang ngelihat, oh pokoknya kalau jenggotan teroris, belum tentu. Paham. Saya jenggotan, gimana caranya mau jadi teroris? Sholat aja jarang. Ya kan, jadi artinya itu kan datang dengan spektrum kan. Iya, betul. Gua waktu itu ada satu penonton gua, orang Semarang kalau nggak salah, namanya Mas Ali. Ini benar-benar titiknya. Paham. Dua tuh yang jenggotan dan ngakaknya kenceng banget di banyak jok gua. Komodo noise sangat beresiko di area itu. Tapi tentunya lebih rapi penulisannya daripada Aulia Rahman, komika Bandar Lampung tolol. Itu gue DM, gue bilang lu di penjara aja kayaknya nggak apa-apa deh. Itu kita ngerti poinnya. Coki Pardede wannabe. Kita ngerti poinnya tapi craftingnya lacking. Kurang. It's left to be desired. Iya, gitu. Aduh, betul. sayang banget. Tapi itu ada spektrumnya. Nah, di sebelah kiri itu ada spektrum yang bahkan siwer untuk orang Islam. Ketika ada orang Islam, dia identify him or herself or they self sebagai seorang Islam, tapi dia makan babi. Nah, itu pun siwer nih, karena ada orang Islam makan babi karena emang Islam KTP. Ada juga orang Islam makan babi karena dia percaya, secara Islam liberal tuh, gitu kan. Jadi itu udah ada spektrumnya juga abu-abu, nggak jelas. Ngerti. Sebenarnya orang yang identify themselves sebagai Islam tapi tidak menjalankan ajaran agamanya, itu kan apa bedanya sama orang dia sholat enggak, ibadah enggak. Mungkin keyakinan juga enggak. Islamnya cuma di KTP doang. Apa bedanya sama orang ateis? Jadi sebenarnya kan gitu kan. Nah, gue pengen tahu di ateis itu juga ada spektrum ya? Ada. Di ateis itu kita punya spektrum dari mulai ateis yang Richard Dawkins. Richard Dawkins ya, yang benar-benar ya. Yang mana orang mengatakan bahwa kalau ateis yang seperti itu katanya new atheism, new atheist gitu. New atheism. Yang padahal sebenarnya ya nggak ada yang baru sih dari paham ateis, cuman ada mulai spektrum yang kanan banget yang Richard Dawkins yang sangat-sangat merasa bahwa the world will be better without any kind of religion. Pendekatannya antropologi soalnya sih. Exactly. Terus? Atau ada juga ateism, orang ateis yang sangat abu-abu, dia kayak apologist gitu loh. Kayak Jordan Peterson. Jordan Peterson itu kan leaning ke Kristen sekarang kan. Iya, dia leaning ke Christianity. Cuman setelah gue nonton podcast-podcastnya, ternyata dia leaning ke Christianity itu karena ada
not per se mengenai ini make sense atau tidak make sense, tapi ada community yang ditawarkan dari Christianity yang dia as a person itu kena gitu. Jadi dia merasa bahwa religion itu cuman bagian dari budaya dan community ini harus dijaga dan nggak boleh hilang dari peradaban dunia gitu. Kayak misalnya makanya dia gitu. Jadi dia merasa gini. Kalau misalnya lo tanya Jordan Peterson kayak, coba jelaskan logika di balik mukjizat 5 roti 2 ikan misalnya. Ya dia nggak bisa. Tapi dia ngelihat itu as a culture di mana, ya tapi ini ada Christmas loh. Christmas tuh value-nya bla 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 dan yang lain-lain gitu. Sorry, gua unfamiliar tuh 5 roti 2 ikan tuh apa sih? Jadi ada mukjizat yang Yesus lakukan di mana dia ada 5.000 orang, terus dia memberi makan awalnya dari 2 roti 5 ikan, terus tiba-tiba nggak habis makanannya. Kayak gitu aja. Terus itu kan sebenarnya kan gue mau bercanda tapi takut. Nggak, karena biasanya jokes yang paling sering bercanda kan Yesus air jadi anggur kan. Itu kan udah paling umum gitu. Nah, Jordan Peterson ada juga. Jadi ateism tuh ada yang dia memang merasa bahwa the world will be better without religion, tapi ada juga yang merasa bahwa no. Religion ini juga bagus kalau kita lihat dari sudut pandang culture, di mana mereka juga menawarkan kok asylum gitu, kayak misalnya Mother Teresa gitu. Ya kita bisa, orang ateis mungkin bisa tidak sepakat dengan kepercayaan imannya bahwa ada sesuatu di alam sana, tapi kan fakta bahwa dia melakukan kebaikan karena itu. Dan orang ateis tidak peduli orang Afrika dan orang India, gitu lo ngerti nggak lo maksud gue? Yeah. Itu kan berarti adalah hal yang jangan hilang dong. Iya. Gitu. Gue tadi mau ngomong hal yang sama terhadap Dalai Lama, tapi Dalai Lama Dalai Lama menurut gue senile aja sih. Bisa jadi, betul. Menurut gue dia senile aja sih. Menurut gue itulah makanya gue merasa apapun posisi lo selalu harus ada waktu di mana udah cukup. Karena lo bisa obsolete, bukan karena keilmuan lo, tapi biologi manusia tuh pasti ada orang yang tetap sharp gitu sampai akhir hayat kan. Tapi kebetulan mungkin beliau nggak, senile aja sih menurut gue. Ini sebenarnya ya, nanti ketika di Komikaze sih nggak seserius ini. Bahkan yang keluar itu, sebenarnya kan komedi itu adalah sari. Exactly. Penyaringan. Ya. Terus udah dalam bentuk joke aja gitu. Dan gue merasa sebelum itu bisa, untuk menghindari Aulia Rahman yang lain, gue rasa kadang tuh salahnya orang gini bang, orang tuh merasa belum apa-apa kok udah nyalahin orang. Loh ya orang udah di penjara. Ya maksud gue tetap simpati, tapi maksud gue kayak salahnya kebanyakan yang wannabe dark atau savage itu, sebelum lo savage lo harus paham dulu. Nah ini juga yang salah, ini yang menarik nih. Yeah. Lu kenal Aulia Rahman nggak? Ternyata setelah gue buka Instagram dia follow gue, tapi gue tidak kenal dia secara personal. Dia mendalami Islam. Dia ada kayak highlight story yang ngomongin Rasulullah. Jadi sebenarnya kesalahannya itu bukan di belajar agamanya, di craftingnya. Ya, karena gue DM-an sama dia. Gue bilang, kasih tahu gue tulisannya harusnya seperti apa. Beda. Salah ngomong. Adrenalin mungkin. Menurut gue, ini prediksi gue di Aulia Rahman, mohon maaf kalau salah. Tapi prediksi gue adalah, lu tahu nggak kadang-kadang kalau kita bawa set kita nggak bekerja dengan baik, terus kita suka gali-gali, joke apa yang mau gue joke apa ya? Under gitu, kita under. Aduh nggak kenal, gue ngambil apa ya? Terus gitu yang ambil itu, ngomongnya salah. Masih nggak kena, coba untuk crowd work, coba untuk riffing, coba untuk improv, salah gitu. Nah, menurut gue that's the worst case of that kind of situation gitu. Jadi ya makanya ya memang shit happens aja lah. Iya, shit happens ya. Tapi pada saat bersamaan ya jadiin pembelajaran aja lah gitu. Ya udahlah. Orang kemarin saya lagi bikin konten sama Regen kan, kuliner. Di depan saya ada bapak-bapak berjenggot. Oke. Sunnah Rasulullah. Anda kan bukannya itu ya stand up comedian ya? Iya. Itu Aulia Lampung gimana menurut Anda? Waduh, saya harus menjawab dengan taktis dong. Saya bilang penjara saja. Wah gitu. Saya cuma menunggu jawaban itu aja. Langsung menyelesaikan aja, saya pergi ya gitu. Tapi tadi gue mau ngingetin bahwa nanti jangan salah, Komikaze adalah tetap acara komedi ya. Tentu itu tentu tetap acara komedi dan nanti yang akan gue janjikan sekarang gini bang, gue udah ada di ini bagian komedinya, gue udah ada di tahap di mana just being savage itu udah lewat masanya. Karena saya terlalu banyak bergaul dengan bapak-bapak negatif bewokan yang satu itu, Adriano Colby. Dia men-challenge gua untuk gini, kayaknya your time for controversy is over deh. Sekarang biarkanlah itu Aldi Jadong.
dan Aulia Rahman. Aulia Rahman. Dan siapapun gitu. Iya. Sekarang udah waktunya gimana lo tetap stay true to yourself, tapi lo bisa tarik itu sejauh mungkin untuk dapat sebanyak mungkin orang. Ya. Karena the next challenge adalah begitu. Yeah. Nah, nanti yang akan gue bawakan di Komikaze ini adalah bagaimana gue mencoba mengadres premis-premis yang sensitif, tapi dengan crafting yang membuat itu bisa dinikmati sama banyak orang. Yeah. Karena kayaknya the next challenge, gue rasa lo udah merasa ini dari 3 spesial terakhir sih kayaknya. The next challenge-nya adalah just being savage, naik ke atas panggung dan address sesuatu yang mean atau savage. Gue rasa everybody almost can do it gitu. Ya, kalau dari gue pribadi, perubahan itu gara-gara ngelihat orang seperti Aulia Rahman yang kalau kita dengar kalimatnya aja kayaknya aimnya savage doang. Coba dengerin baik-baik joke-nya. Iya, gue udah denger. Dengerin aja. Bang, gini ya, gue, you know lah, I have no sympathy untuk kepercayaan tertentu. Tapi gue denger itu aja, itu cringe-nya sampai ke ubun-ubun loh, Bang. Kayak, man, ini masalahnya di crafting loh. Iya. Padahal kita ngerti poinnya. Kan? Iya. Tapi, aduh, yang satu lagi. Ini bener-bener nggak ada craft-nya sama sekali. Dia bilang gini, Pak Anies mana nih, Pak Anies? Pak Anies sudah baikan belum ya sama Pak Ahok? Terus dia dapat ketawa, dia tekan lagi, dia bilang, bentar lagi tanggal 25 tuh Pak, jangan lupa ya untuk minta maaf sama Habib Rizik. Lah, aneh banget anjing, kenapa tiba-tiba patah ke sana? Just for the sake of patah, kaget, savage gitu kan. Sekarang kita tanya, letak craftsmanship-nya di mana itu, Jok? Apa coba? Masa dia cuma tiba-tiba naruh sebuah nama di situ? Makanya dia tuh dilapor ke polisi itu untuk 3 hal. Oke. Untuk soal Habib Rizik tadi, terus yang pertama yang soal nama Muhammad, sama dia ngomongin poligami. 3. Ada 3 laporan yang masuk ke dia. Dan sebenarnya tuh kalau dilihat emang nggak ada craftsmanship-nya, makanya dia waktu kami dem-deman dia bilang, maaf ya bang, gue malu, dia bilang kayak gitu. Cuman itu doang yang bisa jadi responnya dia. Udah malu, namanya juga salah. Ya udahlah. Yang nanti bisa kita janjikan di sini adalah ya gue akan kasih perspektif menarik gitu, karena kan jarang orang-orang yang mengaku ateis tuh ngerti kenapa dia ateis gitu kan. Biasanya kayak ada premis kayak lo mengaku ateis dong tapi emang malas ibadah. Apakah benar? Iya. Memang. Tapi ini juga baru satu perspektif. Tapi baru satu perspektif. Ada Uus, AB, Iqbal Kutul. Gue suka banget nonton Iqbal Kutul. Iqbal Kutul menurut gue salah satu embodiment dari crafting itu sendiri. Betul sekali. Betul sekali. Lu mau ngeliat craft, Iqbal Kutul. Lu mau ngeliat craft nih, salah satu ya craft in joke writing, Dani Beller, Ridwan Remin. Itu crafting. Itu menurut gue never cease to amaze me. Kalau itu selalu bikin kita selalu humble dan mengerti bahwa enggak, kayaknya gue belum deh. Kalau gue sih orang-orang kayak gitu membuat memang saya cuma ngelawak aja. Apa itu teknik? Ngelawak doang aja. Ada Sukras, ada Bahrul Alam, Bintang BT dengan host Ristek dan Bonar, tiket di aplikasi Comika Event. Terus ada informasi apa lagi khusus penonton gua, ada potongan harga 20% untuk pembelian tiket live streaming plus replay. Dengan kode promo Panji Sholat. Kenapa itu kan encouragement yang nggak salah dong. Perintah kelihatannya ya. Harapan ya. Panji sholatnya pakai O tapi sholat. Dan khusus untuk pengguna baru aplikasi Comika Event, pas lu download terus lu pakai untuk pertama kali, lu dapat potongan 50% dengan kode promo Panji Baik 50 untuk pembelian tiket live streaming replay apapun ya, bukan cuma Comika aja. Dan kalau misalnya lo bertanya, kenapa sih tiketnya mahal nih, gue bantuin lo. Misalnya ada tiketnya kan, ini kan juga sampai dengan 500. Ya sebenarnya nggak mahal sih, tapi kenapa sih kita harus bayar sampai this right amount of money? Satu, karena lo bayar untuk craftingnya. Yang kita janjikan adalah kita tidak akan datang dengan savage-savagean. Menurut gua itu udah nggak. Lo bayar untuk craftingnya, dan kita menjanjikan, gua menjanjikan sebuah sisi komedi yang ya hopefully bisa bikin kalian mikir kayak iya juga ya gitu. Karena kayaknya lucu udah pasti lo dapet lucu di sini, tapi perspektif yang beda yang pengen gue tawarkan ke. Anyway, venue juga Balai Sarbini, secara biaya produksi juga gede gitu. Balai Sarbini, Iya, itu Balai Sarbini itu enak banget. Yang nggak enak parkirannya. Makanya pakai transportasi umum, itu maksud saya.
Tapi gua ada satu pertanyaan mungkin kita bisa pakai untuk menutup sebelum biar gak jangan banget. Tadi lu bilang gini, alasan menjadi ateis adalah karena ngeliat bukti-buktinya atau ketiadaan bukti-bukti Iya, atau kurang kuat lah gitu. Iya. Jadi intinya adalah lu nggak ngeliat ada bukti adanya agama. Iya, karena menurut gua gini loh, itu satu ya. Tapi sebelum gua jawab sana, insekuritas para penganut kepercayaan apapun ini, regardless their number, itu besar sekali. Maksudnya? Lah, buktinya ada religious day ini, what the fuck? Man, you guys already have almost all the people in the world yang World Religious Day loh. Of course, dan lo masih harus merayakan. Mari kita, what the fuck, harusnya kita tuh yang punya. Ini orang bersatu terhadap apa sebenarnya ya? World Religious Day ini bersatu terhadap apa? Takut banget kayaknya main. Iya men, iya lucu kayak banget sih. Bersatu, World Religious Day ini. Dan ini kan berarti kan perdamaian sih sebenarnya. Ya, perdamaian sebenarnya. Jangan berpikir yang salah-salah, perdamaian. Iya, lagi bercanda gitu ya. Ya, salah satunya gitu aja sih. Dan yang bikin gua agak lucu tuh adalah kenapa beberapa orang merasa kepercayaan-kepercayaan tertentu tuh harus bener-bener dibela gitu. Ya. Kalau gue nggak tahu, gue pernah cerita nggak sih? Gue tuh sempet ada masanya tuh tidak percaya akan hadirnya Tuhan. Tapi kembali justru karena bukti-bukti. Oh iya. Nah, masalahnya itu kan hal yang personal ya. Mungkin gue selalu membuka kemungkinan mungkin akan tiba masanya bukti-bukti itu akan datang. Nah, tapi saat ini belum. Dan sebelum bukti itu datang, lihat apa keuntungan. Saya jadi line up loh. Coba Coki adalah sekedar komika Kristen gitu. Apakah masuk line up? Belum tentu. Ini positioning. Jadi lihatlah bagaimana alam semesta berjalan dengan cara yang misterius, bro. Allah itu bro, bukan Allah bro. Anjing, ini orang bakal salah paham nih sama ketawa gue nih. Emang anjing lu. Enggak, ya, kan namanya juga pelawak. Oh iya, lu gak bisa dong menuduh Coki menertawakan terhadap sesuatu yang ada di kepala lu. Kayaknya Coki ketawain ini. Lo kan belum tentu. Belum itu menurut Anda. Benar. Jangan sosok bermain bagaikan Luhut Binsar Panjaitan yang ada di kepalanya. Susah sekali. Terima kasih banyak untuk Terima kasih banyak, Bang. Terima kasih. Thank you banyak udah diundang. Ya, jangan lupa kode promo gue ya, Panji Sholat pakai OSHOLAT nyambung dan caps lock itu diskon 20% untuk live streaming plus replay. Plus replay berarti kalau lu udah beli tiket live streaming terus hari itu internet lu ngedrop, lu ketiduran, yang mana sering terjadi. Lu masih bisa nonton ulang. So, value for money lah. Tuh, lo lihat betapa banyaknya mitigasi yang kita sediakan di acara ini dan itu tandanya kan kita sebegitu yakinnya materi-materinya bisa dipertanggungjawabkan loh. Betul, itu satu. Tapi satu hal yang gue perhatiin tentang lu, makin sini makin jago jualan gue lihat-lihat. Loh, jago sekali. Kan suhu saya ini. Loh. Sekarang bahkan yang dijual Capres. Makasih banyak semuanya, bye-bye.